Baik semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Alkisah di suatu perusahaan Monggo weh. ada seorang bos yang Alki Ya teman-teman, kami dari kelas 11-7 Akan menampilkan sebuah drama musikal yang berjudul Pemimpin Hipokrit ya. Kalau belum tahu artinya apa, pemimpin hipokrit itu pemimpin yang munafik ya teman-teman. Ya betul sekali. Jadi langsung saja kita saksikan bersama. Ya teman-teman semua, selamat menyaksikan. Kisah di suatu perusahaan ada seorang bos yang tajir melintir. Ia mendirikan perusahaan yang dibangun pada tahun 2012 silam. Dan hari ini, Kamis 29 Februari adalah hari pelantikan direktur perusahaan yang baru. Dengan ini, saya nyatakan Bapak Dio Permana Putra sebagai direktur baru di perusahaan ini. Lihat saja ku tak sehebat matahari, tapi selalu ku coba untuk menghangatkanmu. Lihat saja ku tak setegar batu karang, tapi selalu ku coba untuk melindungimu. Lihat saja ku tak seharum bunga mawar, tapi selalu ku coba untuk mengharumkanmu. Lihat saja ku tak seperti langit sore, tapi selalu ku coba untuk mengindahkanmu. Berkah demi kehormatan bangsa. Merah putih terus sama berkibar di ujung piang tertinggi di Indonesia ku ini. Merah putih terus sama berkibar di ujung piang tertinggi di Indonesia ku ini. Merah putih terus sama berkibar akan selalu menjaga. Setelah dilantiknya direktur perusahaan yang baru, seperti kebanyakan orang, pasti akan memberikan janji-janji manis untuk meyakinkan bahwa dirinya lah yang pantas dan kompeten untuk berkuasa. Baik, terima kasih kepada Dr. Andes Insinyur Haji Roland Harjoyo Diningrat, SH, SE, PhD, SMN, SADM, SAK, SMB yang telah memberikan jabatan direktur kepada saya. Saya berjanji akan menjalankan tugas saya dengan amanah. Ya, silakan. Apa langkah yang akan Anda lakukan selanjutnya setelah terpilih menjadi direktur di perusahaan ini? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Biar saya jawab ya. Saya akan berusaha untuk menempatkan perusahaan ini di posisi teratas. Saya juga akan memberantas para tikus-tikus kantor di perusahaan ini yang menyebabkan citra perusahaan dan martabat bos memudar. Dan saya juga akan berusaha untuk mendapatkan investor dari berbagai macam perusahaan baik di dalam maupun di luar negeri. Karena melihat latar belakang saya yang sebelumnya sudah pernah menjadi seorang diplomat dan memiliki banyak relasi di luar sana. Oke, baik, terima kasih. Dan saya akan menunggu bukti nyata dari kerja Anda. Jangan cuma janji manis saja,
Saya juga bisa kali. Untuk menjadi berarti karena harus kita taklukkan bersama lawan rintangan untuk jadikan dunia ini lebih indah. Tak perlu tunggu hebat untuk berani memulai apa yang kau impi, hanya perlu memulai untuk menjadi hebat. Yang kau impikan seperti singa yang menerjang semua rintangan tanpa rasa takut. Yakini bahwa kamu terhebat. Setelah hari pelantikan, hari ini adalah hari pertama Direktur Dio menunjukkan komitmen dan integritasnya untuk perusahaan. Namun apa yang terjadi? Kekacauan dan kekalutan yang ada. Selamat datang rekan-rekan kerja perusahaan Maju Mundur Syantik. Terima kasih telah menghadiri meeting perdana siang hari ini. Langsung saja pembahasan meeting kali ini akan disampaikan oleh Bu Farah selaku sekretaris perusahaan ini. Silahkan Bu Farah. Baik, sebelumnya terima kasih Pak Dio atas kesempatan yang telah diberikan. Langsung saja, meeting kali ini akan membahas mengenai progres profit perusahaan ini selama sebulan terakhir. Langsung saja, seperti yang telah disampaikan oleh Pak Dio, saya akan mempresentasikan hasil keuntungan yang telah kita raup selama 1 bulan terakhir ini. Bulan ini, laba yang kita dapat dari penjualan jual beli musang melonjak drastis dari bulan sebelumnya, yakni 5 kali lipat. Ya Pak Revan, ada yang ingin ditanyakan? Kalau saya boleh tahu, berapa perbandingan nominal laba yang kita dapat dari bulan kemarin dan bulan sekarang? Tentu saja boleh, karena kami selalu mengedepankan transparansi. Izinkan saya membacakan datanya ya. Bulan lalu, laba yang telah kita raup dari bisnis jual beli musang hanya sebesar 21,23 miliar. Berbanding terbalik pada bulan ini, yakni sebesar 105,115 miliar. Mau kita apakan dana sebesar itu? Pertanyaan bodoh macam apa itu? Tentu saja dana itu akan kita putar kembali untuk modal bisnis perusahaan selanjutnya. Saya punya ide. Bagaimana kalau dana itu kita gunakan untuk kesejahteraan karyawan? Maksudnya, dana sebesar itu kita gunakan untuk kepentingan kita pribadi. Kita ambil sebesar 5%, jadi setiap dari kita mendapatkan sekitar 0,8% per orang. Bagaimana ide saya? Cerdik bukan? Hah? Cerdik? Itu bukan cerdik, tapi licik. Kamu udah gila ya, Dan? Ini bukan uang kita pribadi, tapi aset perusahaan. Lagi pula, kita udah diberi gaji yang besar sama tunjangan dan bonus, tapi kok kamu masih mau korupsi sih? Hah? Korupsi? Korupsi dari mana? Itu namanya menaikkan gaji karyawan. Kita udah lelah bekerja, bahkan lembur sampai larut malam. Apa hasilnya? Gaji kita paling mentok cuma 5 juta. Lagian, kalaupun korupsi, itu kan gak seberapa. Cuma nominal yang kecil kali. Gak bakal kelihatan juga sama bos. Hahaha. Menaikkan gaji karyawan tuh bukan kayak gitu caranya sih, Dan. Walaupun itu nominal kecil, kalau korupsi ya tetap korupsi. Mau 1 perak pun itu tetap korupsi. Dan saya akan menolak dan menentang perbuatan tercela itu. Saya setuju dengan perkataan Pak Zidan. Toh ini juga untuk kebaikan bersama, masa kamu menolak? Sudah, diam. Ini meeting pertama kalian bersama saya loh. Harusnya bersifat formal dan menuju kemufakatan. Kok malah jadi ribut begini? Farah, Zidan, Nara, sudah cukup. Biar nanti saya akan menghadap ke ibu bos untuk merundingkan masalah ini. Meeting saya tutup. Sekian, terima kasih. Kenapa Zidan jadi seperti itu sih? Hanya karena uang dia rela mempertaruhkan harga dirinya di depan Pak Direktur. Kacau bukan? Hari pertama jadi direktur saja sudah membuat kekacauan. Apalagi seterusnya. Kali ini, Direktur Dio menemui Ibu Mayang. Ibu bos yang sangat norak, banyak pamer, dan juga banyak gaya. Di dalam ruangan, ia berdialog bersama Ibu bos. Jadi, seperti itu Bu. Bagaimana menurut Ibu? Saya sangat tidak setuju dengan rencana kenaikan gaji karyawan. Loh, kenapa Bu? Cara kan gaji mereka sudah besar, sudah saya kasih bonus juga, menaikkan gaji mereka. Mending uangnya buat saya pergi ke salon kecantikan dan perawatan. Loh, maksud Ibu apa? Itu kan sama saja menggelapkan dana perusahaan. Aduh Mayang, kenapa malah kebablasan? Atau selama ini Ibu yang mengkorup dana perusahaan untuk memperkaya diri. Ini sudah menyalahi aturan, Bu. Ups, maaf keceplosan, hehehe. Gini aja deh, biar sama-sama enak. Gimana kalau kita kerjasama? Kerjasama? Maksudnya? Tapi tanpa sepengetahuan Dio, Ivar yang masih menaruh curiga kepada direkturnya itu membuntuti dan menguping pembicaraan mereka.
Wah, ada yang gak beres nih. Lebih baik aku rekam pembicaraan mereka. Ya, sebagai direktur saya minta kamu tutup mulut soal masalah ini dan pura-pura tidak tahu. Sebagai gantinya saya kasih kamu jabatan dan uang tunai deh sebesar 5 miliar gimana? Astagfirullahaladzim, Nara. Bikin kaget aja. Untung iPhone 15 Pro Max aku nggak jatuh. Sorry, Bang ngapain di sini ngendap-ngendap kayak maling? Diem. Ini emang lagi maling. Maling informasi. Kenapa emangnya, Mbak? Diem lah. Kamu dengerin aja. Loh, tidak bisa begitu, Bu. Ini namanya penyuapan. Di dalam Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999, ini tidak bisa dibenarkan. Tapi kalau 15 miliar nggak apa-apa lah. Hahaha, saya kira kamu serius menolak. Baiklah, deal 15 miliar, tapi jangan bocorkan informasi ini, oke? Oke, deal. Apa? Apa aku tidak salah dengar? Ada yang tidak beres dengan Pak Direktur dan Ibu Bos. Melihat kejadian itu, Vivara dan Inara segera membocorkan informasi ke rekan-rekan kerja yang lain guna mengumpulkan suara untuk mengkudeta direktur licik itu. Pagi-pagi gini paling mantap ngopi sambil main Mobile Legend. Login dulu nggak sih? Mobile Legends. 5 seconds Ah! till the enemy reaches the battlefield. Smash them. All troops deployed. You have slain an enemy. Double kill. Triple kill. Maniac Savage. Wiped out. Semprul, kerjaan lu udah beres belum? Main login aja. Udah, ayolah, ganggu amat lu. Urusin no kerjaan lu. Victory. Dipikir-pikir, berat juga ya kerjaan kita dan kerja berat, gaji nggak seberapa. Udah, syukurin aja kali. Kerja ngeluh, nggak kerja juga ngeluh. Lagian, masih banyak orang di luar sana yang kerja keras tapi gajinya cepat habis. Contohnya Wak gua. Kerja apa wah lu? Jadi buzzer. Buset, kasihan bener. Pasti gajinya nggak cukup buat makan sehari-hari. Kata siapa buat makan? Orang duitnya buat ngeslot. Hai. Ya elah, gue kira buat makan bos. Guys, kalian tahu nggak sih? Anu kepriwe kowe? Iya, kaget baik kok. Tadi waktu gue lewat di depan ruang Pak Bos, gue lihat Pak Direktur sama Bu Bos. Lah kenapa? Mereka selingkuhan. Bukan. Nyoblos. Nyoblos apa? Bukan. Terus kenapa? Gue dengar kalau Bu Bos dan Pak Direktur itu mau mengkorup uang perusahaan ini. Nani? Ah, gila lu Nar. Mana mungkin istri bos sendiri mengkorup uang perusahaan. Dan juga Pak Direktur, dia sendiri yang bilang mau memberantas koruptor di perusahaan ini. Bang, di mana-mana manusia kalau udah dapetin nama duit pasti bakal kepincut, apalagi 15 miliar. 15 miliar, Bang, bisa buat bangun 20 kelas sama gor di Semandra. Iya juga sih, tapi serius, lu kagak salah dengar. Nara memang tidak salah dengar kok. Loh, Mbak Farah tahu juga. Iya, memang saya ada di sana bersama Nara menjadi saksi kebusukan mereka. Ini bukti rekamannya. Ya, sebagai direktur saya minta kamu tutup mulut soal masalah ini dan pura-pura tidak tahu. Sebagai gantinya saya kasih kamu jabatan dan uang tunai deh sebesar 5 miliar gimana? Loh, tidak bisa begitu, Bu. Ini namanya penyuapan. Di dalam Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999, ini tidak bisa dibenarkan. Tapi kalau 15 miliar nggak apa-apa lah. Wah, keparat si brengsek itu. Ternyata dalam dibalik semua ini, saya kira karena citra Pak Bos baik, istrinya juga ikut baik. Ternyata dia tidak lain dan tidak bukan adalah tikus yang selama ini menggerogoti kekayaan perusahaan ini. Iya betul. Direktur bajingan itu juga. Keduanya harus kita tangkap dan kita jebloskan ke penjara secepatnya. Tenang, jangan emosi, nanti bisa mati kita dibuatnya. Untuk saat ini, kita pura-pura netral saja dulu ya. Daripada nanti salah langkah, kita ikuti alur mereka saja. Dia pikir dia yang paling hebat, merasa paling jago dan paling dahsyat. Dia memang jago, Dia memang dahsyat.
Rencana pun dimulai. Ivara sebagai seorang sekretaris, ia bersikap profesional dan juga pura-pura netral menghadapi situasi sekarang ini. Maaf Pak, ini berkas laporan arus kas dan neraca perusahaan. Silakan Bapak lihat, barangkali ada revisi. Oh iya, terima kasih. Sini, biar saya lihat dulu. Baik Pak, silahkan. Sudah bagus Farah. Dari saya sudah cukup. Oh iya, sekalian saya minta tolong untuk membuat annual report untuk tahun ini ya. Oh, baik, terima kasih Pak. Akan sudah saya kerjakan. Saya izin keluar ruangan terlebih dahulu ya. Silahkan. Sebentar Farah. Ada apa lagi Pak? Begini, kemarin saya sudah menemui Ibu Bos. Beliau tidak setuju dengan pendapatan untuk menaikkan gaji karyawan. Karena gaji karyawan itu sudah besar. Belum lagi ditambah bonus dan komisi yang diberikan. Tapi berbeda dengan Inara yang sangat temperamental dan gampang baper. Besar? Hahaha, kalau gaji saya besar, saya berangkat kerja pakai Ferrari atau Bugatti, Pak. Lagi pula kami minta kenaikan gaji tidak ada apa-apanya untuk perusahaan sebesar ini. Atau jangan-jangan keuntungan perusahaan ini dikorup sama petinggi-petinggi di perusahaan ini. Nara, diam! Jangan sembarangan nuduh tanpa adanya bukti. Farah, Nara, keluar dari ruangan saya sekarang. Aduh, bagaimana ini? Sepertinya situasi sudah mulai kacau. Saya harus segera menemui Ibu Bos. Melihat situasi sekarang yang sudah mulai buruk dan ada yang tidak beres, Direktur Dio berencana untuk menemui Ibu Mayang. Lagi dan lagi, Ivara dan Inara membuntuti Dio tanpa sepengetahuannya. Permisi Bu, mohon maaf mengganggu waktunya dan masuk tanpa izin. Iya Dio, tidak apa-apa. Ada perihal apa kamu kesini? Saya ada informasi darurat Bu. Kawat, sepertinya mereka sudah tahu semuanya. Hah? Maksud kamu, mereka siapa? Farah dan Nara Bu, mereka tahu kalau kita akan korupsi. Bagaimana bisa? Apakah kamu membocorkannya? Loh, mana mungkin saya Bu? Saya kan... Oh, jadi seperti ini kelakuan bos dan Pak Direktur. Apa yang kalian berdua lakukan itu sudah menyalahi hukum. Dan saya akan melaporkannya ke pihak yang berwajib. Iya betul. Tiba-tiba, Dio berlari ke arah pintu dan menutupnya. Oh, jadi selama ini kalian yang membuntuti dan menguping percakapan kami. Sekarang, jangan harap kalian bisa mendengar kembali. Dan tiba-tiba, pintu didobrak dan masuklah dua orang tahu tangkap tampan yang bernama Marianto dan Alihan serta dua orang karyawan perusahaan yakni Revan dan juga Zidan. Diam, jangan bergerak. Anda saya tangkap karena telah disinyalir melakukan tindak pidana korupsi dan penyelewengan uang perusahaan. Diam, jangan bergerak. Atau saya cium. Mampus lo berdua tangkap. Haha, syukurin tuh Direktur Gadungan katanya mau memberantas korupsi. Ternyata dianya sendiri yang beraksi. Makan tuh jadi manis. Makan tuh uang haram. Modelan begini nih cocok jadi bahan bakar neraka jahanam. Mas, daripada ngomong baik, dibantu saya ngamain mereka. Hehe, siapa? Tentu sikat lagi. Tikus tak kenal kenyang. Mama, Papa sangat kecewa sama Mama. Kenapa Mama mengkhianati kepercayaan Papa? Bisnis yang Papa bangun dari nol sudah tercoreng karena ulah Mama. Apa nggak cukup? Apa nggak cukup uang bulanan 250 juta dan juga uang buat perawatan 100 juta? Sekarang ikut saya ke kantor dan jelasin semuanya di penjara. Kamu
Good.